Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewa Saputra, mahasiswa Fakultas Keperawatan Program Studi Nurse 2020. Di sini saya ingin menjelaskan atau mendemonstrasikan tentang pembuatan video mengenai pemeriksaan fisik pada dewasa. Baiklah, kita mulai dari pemeriksaan fisik di sini. Yang pertama kita mulai dengan inspeksi. Kita bisa menginspeksi pasiennya, gimana kesadarannya, gimana kebersihannya. Kita bisa juga mengukur tinggi badan dan berat badannya jika memungkinkan. Kita bisa melihat cara berpakaiannya, apakah pasien mengalami emosi yang berlebihan atau kecemasan yang berlebihan. Kita bisa melihat cara bicaranya. Baiklah, kita langsung saja ke pasien. Pertama kita cuci tangan dulu dan menggunakan handscoon. Selamat pagi Pak. Pagi. Perkenalkan, saya Dewa Saputra, mahasiswa Fakultas Keperawatan yang kebetulan dinas pada ruangan Mawar hari ini. Jadi di sini kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya Pak. Iya. Setelah kita sampaikan kepada pasien, kita bilang bahwa sekaligus kita inspeksi bagaimana keadaan pasien saat itu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama kita lakukan dengan pemeriksaan tekanan darah. Pak, kita lakukan pemeriksaan tekanan darah dulu Pak ya. Ya. Baiklah Pak, kita sudah selesai melakukan pemeriksaan tekanan darah. Tekanan darah Bapak normal, berada pada nilai yaitu 120/80 Pak. Jadi nilai normal tekanan darah adalah 120 sampai 140/80 sampai 100 mmHg. Dan selanjutnya kita lakukan pemeriksaan suhu. Kita lakukan pemeriksaan suhu dengan meletakkan termometer di aksila pasien. Pak, kita pemeriksaan suhu ya Pak, diletakkan di bawah ketiak Bapak. Selanjutnya kita bisa melakukan juga pemeriksaan nadi dan pemeriksaan pernafasan. Kita hitung nadi pasien dan kita hitung pernafasan pasien. Selanjutnya adalah pemeriksaan kulit dan kuku. Kita lihat bagaimana tekstur kulit pasien. Apakah kulit pasien mengalami kering, pucat ataupun cyanosis maupun ikterik. Kita bisa melihat, kita bisa melakukan pengecekan tugor kulit pasien, yaitu dengan mencubitnya dan kita lihat bagaimana tugornya atau kembalinya kulit tersebut, apakah lama atau sebentar. Kita juga bisa melihat atau kita palpasi bagian kulit pasien, apakah ada terdapat benjolan ataupun terdapat nyeri atau nyeri tekan. Jadi selanjutnya setelah kita inspeksi kulit, kita lakukan inspeksi kuku. Kita lihat bagaimana kuku-kuku pasien. Kita lihat apakah kuku pasien tersebut mengalami pembesaran atau perbengkakan, dan juga kita bisa melihat apakah ada cyanosis maupun ikterik. Dan pada kuku ini kita bisa juga melihat kebersihan maupun adanya luka simetris atau tidak. Selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan CRT, yaitu dengan melakukan atau dengan menekan kuku, salah satu kuku dari pasien. Kita lihat apakah aliran darah tersebut dapat kembali di bawah waktu di bawah 3 detik. Di situ adalah waktu yang normal. Selanjutnya kita dapat melakukan pemeriksaan kepala. Pada pemeriksaan kepala kita lakukan dengan melihat atau menginspeksi kepala pasien. Apakah ada lesi, ada perbesaran, apakah kepala pasien simetris. Dan juga kita bisa melakukan palpasi. Kita palpasi kepala pasien. Pak, permisi Pak ya, kita periksa kepalanya ya. Kita palpasi apakah ada perbesaran atau nyeri tekan pada kepala pasien. Selanjutnya kita bisa juga palpasi rambut pasien, teksturnya gimana,
Selanjutnya setelah kita melakukan pemeriksaan di kepala, kita melakukan pemeriksaan di wajah. Di wajah kita bisa melakukan palpasi dan inspeksi. Kita inspeksi bagaimana, apakah ada luka, lesi, atau lebam, ataupun lecet, dan kita lihat juga kesimetrisannya. Kita lakukan palpasi pada daerah wajah. Permisi ya Pak. Kita palpasi daerah dahi wajah pasien, apakah ada nyeri tekan. Selanjutnya kita juga bisa melakukan pemeriksaan fisik pada mata. Pada mata ini kita bisa melakukannya dengan melihat bagaimana kesimetrisan mata pasien. Juga kita bisa melihat apakah mata pasien tersebut memiliki kelainan. Yang pertama adalah kita bisa melihat bola mata pasien. Kita arahkan pasien untuk menutup matanya, kemudian membuka salah satu matanya. Silakan tutup mata Bapak. Kemudian tutup mata Bapak. Enggak. Tutup menggunakan apa biasa saja. Habis itu buka mata Bapak. Kita bisa melihat bagaimana mata pasien tersebut pada saat membuka, apakah memiliki kelainan dalam berputar atau memiliki kelainan yang tidak simetris antara kedua bola mata. Selanjutnya kita bisa juga dengan melihat menggunakan cahaya, apakah refleks mata dari pasien normal, dan yang terakhir kita juga bisa melihat menggunakan Snellen chart. Di sini Snellen chart digunakan untuk supaya pasien menilai ketajaman pasien, ketajaman mata pasien. Jika pada pasien yang tidak bisa melihat pada saat menggunakan Snellen chart, kita bisa melakukannya dengan menunjukkan angka di jari tangan kita. Selanjutnya jika pasien tidak bisa juga melihat atau mendeskripsikan, kita bisa dengan menggunakan pergerakan tangan kita. Baiklah, selanjutnya kita dapat melakukan pemeriksaan fisik yang selanjutnya adalah pemeriksaan fisik telinga. Pemeriksaan fisik telinga itu kita bisa menilai kesimetrisan telinga dari pasien, apakah ada perbesaran atau tidak sejajar. Biasanya pada normalnya ujung dari telinga atas itu sejajar dengan ujung dari samping mata. Kita lihat bagaimana apakah ada kelainan. Selanjutnya kita juga bisa melakukan palpasi. Kita palpasi di daerah di daerah mastoid pasien. Selanjutnya pada bagian telinga pasien kita bisa melakukan palpasi apakah ada nyeri tekan ataupun ada perbesaran pada telinga pasien. Selanjutnya pada hidung. Pada pemeriksaan hidung kita bisa melakukan pemeriksaan, yaitu kita inspeksi dulu bagaimana bentuknya, inspeksi bagian luarnya, dan kita inspeksi juga bagian dalamnya, apakah ada pendarahan, ada lesi, atau ada luka. Setelah kita lakukan pemeriksaan inspeksi, kita lakukan palpasi dan perkusi. Palpasi dan perkusi ini adalah di daerah dahi, yaitu di daerah sinus pasien, dan di daerah hidung, sekitar hidung. Kita lakukan palpasi. Apakah ada nyeri tekan atau ada pembengkakan, dan kita juga bisa menggunakan jari kita untuk menekan-nekan bagian-bagian sekitar hidung, apakah ada nyeri tekan ataupun pembengkakan atau perbesaran. Selanjutnya kita bisa lakukan dengan mulut. Kita inspeksi mulut pasien, dan juga kita bisa melihat ke dalam mulut, atau kita lihat apakah pasien memiliki stomatitis atau sariawan. Jadi kita juga bisa melihat apakah gigi pasien sudah tumbuh dengan sempurna atau ada gigi pasien yang tumpang tindih, atau mungkin kita juga bisa melihat bagaimana apakah ada gigi pasien yang rusak atau berlubang. Selanjutnya kita juga bisa melakukan pemeriksaan gigi dengan tong spatel. Kita membuka mulut pasien, kita lapisi tong spatel dengan kasa, kemudian kita usap atau kita raba, kita tekan bagian-bagian dalam mulut, apakah ada yang sakit atau ada yang mengalami nyeri. Selanjutnya juga kita bisa melakukan pemeriksaan leher. Pada pemeriksaan leher ini kita bisa menginspeksi, melihat apakah ada lesi, luka, atau lebam, atau mungkin ada perbesaran tidak simetris, dan juga kita bisa melakukan palpasi. Kita palpasi bagian leher untuk
melihat apakah ada perbesaran kelenjar tiroid atau perbesaran kelenjar parotis. Kita lakukan, Pak, permisi Pak ya. Kita lakukan di bagian leher pasien dari atas sampai ke bawah. Kita palpasi apakah ada perbesaran dari kelenjar parotis, kelenjar tiroid, dan kelenjar sublingual. Jika tidak ada, maka kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan dada atau pemeriksaan pernafasan. Pada saat pemeriksaan pernafasan, kita boleh minta pasien untuk membuka bajunya. Pak, permisi izin untuk membuka bajunya. Kemudian setelah kita buka baju pasien, kita bisa mengambil stetoskop. Tapi sebelum mengambil stetoskop atau mengauskultasi, kita bisa melihat dulu atau menginspeksi bagaimana bentuknya, apakah ada lesi atau luka atau kesimetrisannya. Selanjutnya kita lakukan auskultasi. Auskultasi di sini memiliki tujuan, yaitu mendengarkan suara nafas pasien. Apakah ada suara nafas yang tidak normal atau suara nafas yang berbeda. Kita lakukan dari lobus paru yang atas. Kita auskultasi. Kita anjurkan pasien untuk bernafas dengan normal. Setelah kita auskultasi, kita dengarkan apakah bunyi nafas pasien tersebut vesikular atau ada suara nafas tambahan. Selanjutnya setelah kita auskultasi, kita bisa melakukan palpasi. Kita palpasi apakah ada perbesaran. Selanjutnya kita juga bisa melakukan teknik, yaitu melihat bagaimana getaran dari suara nafas pasien. Kita bisa melakukannya dengan menyuruh pasien untuk menyebutkan 77. Pak, coba disebutkan 77-nya. 77. Lagi? 77. Kita bisa merasakan bahwa ada getaran pada saat pasien berbicara. Selanjutnya kita juga bisa melakukan perkusi. Kita bisa perkusi pada bagian paru-paru pasien. Kita perkusi dari atas. Kita perkusi apakah ada bunyi yang tidak normal pada pasien, seperti ada bunyi lain, tidak bunyi seperti dup atau ada bunyi yang redup. Selanjutnya kita bisa melakukan tindakan atau pemeriksaan kardiovaskular. Di sini kardiovaskular kita bisa melihat atau mengauskultasi suara dari jantung pasien. Kita auskultasi jantung pasien, suara dari jantung pasien. Kita auskultasi. Setelah kita auskultasi, kita dengarkan apakah ada bunyi lain seperti bunyi redup atau bunyi semakin mengecil. Pada pasien yang normal, ya, dia memiliki bunyi jantung yaitu loop-dup. Akan tetapi ada pada pasien yang memiliki bunyi jantung pada saat loopnya agak lama dan pada saat loopnya agak sedikit. Bervariasi tergantung penyakit dari pasien. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan aksila. Aksila di sini kita lakukan pemeriksaan dengan melihat serta palpasi atau kita raba. Pak, permisi Pak ya. Kita raba aksila pasien. Setelah kita raba aksilanya, kita lihat ada nggak perbesaran dari kelenjar limfa di situ. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan abdomen atau pemeriksaan abdomen. Di sini adalah pemeriksaan yang bisa kita lihat adalah bunyi dari usus, bising usus. Kita juga bisa melihat bagaimana organ-organnya saat dipalpasi atau diperkusi. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan abdomen. Pertama kita buka baju pasien, kita bagi abdomen menjadi 4 kuadran. Selanjutnya kita auskultasi bising usus pasien. Pada pasien yang normal, bising ususnya biasa berkisar antara 5-20 kali dalam 1 menit. Kita auskultasi bunyi ususnya, bising ususnya. Setelah itu
setelah kita auskultasi bising khususnya, kita juga bisa melakukan perkusi atau palpasi di bagian, kita bisa melakukan palpasi terlebih dahulu di bagian abdomen pasien. Apakah ada nyeri tekan atau adakah luka, lesi, kita bisa melihatnya, dan kita bisa juga merasakan ada benjolan atau sesuatu atau yang tidak normal. Selanjutnya juga kita bisa melakukan perkusi. Kita perkusi searah jarum jam. Kita perkusi searah jarum jam dari kuadran kanan atas sampai kuadran kiri atas. Selanjutnya setelah kita perkusi, kita juga bisa melakukan pemeriksaan ekstremitas atas. Pada pemeriksaan ekstremitas atas, kita juga bisa melihat tonus otot, kekuatan otot. Pada pasien yang dengan keadaan normal, dia memiliki kekuatan otot yang bisa digerakkan sendiri. Jadi kita bisa memerintah atau bisa menganjurkan pasien untuk mengangkat tangan, pasien tersebut bisa. Kemudian kita juga bisa menginspeksi di mana apakah ada perlukaan di bagian ekstremitas atas pasien. Selanjutnya pada bagian ekstremitas bawah kita juga bisa melakukan pemeriksaan seperti kita lihat bagaimanakah inspeksinya, bagaimanakah kesimetrisan kakinya, apakah sama panjang atau ada satu kaki yang lebih panjang dari kaki yang lain. Selanjutnya kita juga bisa mengukur kekuatan otot dan tonus ototnya seperti yang saya jelaskan tadi, dan kita juga bisa melakukan pemeriksaan refleks, yaitu refleks patella dan refleks Achilles. Refleks patella, Pak permisi Pak. Jadi kita angkat kaki pasien seperti ini, kemudian kita gunakan hammer untuk menekan atau mengetuk bagian di lutut pasien. Dan pada refleks Achilles kita juga bisa melakukannya di belakang atau di punggung, di belakang pergelangan kaki pasien. Selanjutnya pemeriksaan ekstremitas bawah, dan pada refleks di ekstremitas atas tadi ada pemeriksaan refleks dari refleks tricep dan refleks bicep. Pada refleks itu kita bisa melakukannya dengan tangan pasien diletakkan di atas perutnya, kemudian kita lakukan penekanan dengan hammer di antara pergelangan, di antara lengan pasien. Selanjutnya kita lakukan juga pemeriksaan genital. Pada pemeriksaan genital ini kita juga bisa melakukan inspeksi. Kita inspeksi bagaimana bentuknya, apakah simetris atau tidak, apakah ada perlukaan, ada lecet atau ada nanah. Juga kita bisa melihat bagaimana pengeluarannya, apakah jernih atau bersih, atau mungkin ada darah gitu. Selanjutnya juga kita bisa melihat atau kita bisa mempalpasi apakah ada pembengkakan pada penis pasien, dan juga ada pembengkakan pada rektum pada skrotum pasien. Kita juga bisa mempalpasi bagian itu, kita lihat apakah ada perbesaran juga. Selanjutnya pada rektum kita lihat apakah ada hemoroid pada pasien dan apakah ada pendarahan, juga bisa ada pembengkakan di situ. Dan juga kita bisa melihat apakah ada massa dan kita palpasi apakah ada nyeri tekan atau tidak. Mungkin itu saja pemeriksaan fisik dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Dan yang terakhir, setelah kita melakukan tindakan, jangan lupa kita untuk mendokumentasikan apa saja yang telah kita temukan dalam tindakan tersebut. Baiklah, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.